Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang melakukannya di rumah maupun di gereja. Mari kita jadikan diri kita menjadi seorang pemimpin yang menghamba, yang rela memberi bukan menuntut, mau menyenangkan hati orang lain bukan menyakiti, mau melayani dan bukan untuk dilayani. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitas, dengan mengangkat tema kepemimpinan yang menghamba. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum kita dimulai, marilah kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersukacita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi, kami puji dengan diam. Hallelujah.
Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Padahal kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak berperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pendahuluan khutbah pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Keluaran 18 ayat 17 sampai 23 kita membaca secara terstrukturnya. Nanti akan terakhir kita bersama-sama. Tetapi ketua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Kau akan menjadi sangat anak, baik engkau, baik bangsa yang beserta kami, sebab pekerjaan itu adalah kami, takkan sanggup engkau mengenai dosa manusia. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian Allah menyatakan mereka kekayaan kegelapan serta dan memberitakan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang takut dan taat akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang,
pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sebab telah mereka harus dibagi kerajaan bangsa, maka saudara berkata harus ada bagi mereka. Tetapi sahabatlah yang sini yang menjadi mereka dengan demikian mereka mengancam dan mereka sama-sama dengan engkau menanggung. Kita bersama-sama. Jika engkau berbuat demikian dan akan memperintahkan hal ini kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan kuat senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam satu minggu ini yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan mohon pengampunannya. Hening dimulai. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, meminta dosa kami, dan minta kami taubat untuk melawan segala kejahatan, serta menyembah kami di jalan yang benar, sehingga kami hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena
telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan iman-Mu. Amin. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
sesudah ini dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua, khusus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang di GKB Jemaat Khusus Cipayung. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita hari ini. Sejenak kita akan menyimak warta di gereja kita untuk minggu ini dan satu minggu ke depan. Yang pertama, warta pelayanan pernikahan pemberitahuan kedua pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 9 WIB bertempat di GKI Cipinang Indah, Jakarta Timur, akan menerima pemberkatan nikah anggota jemaat kita Fabio Simon Albertinus Hutagalu, PDS, anak dari Insinyur Saud P. Hutagalu, MC, Ibu Josephine H.J. Boru Hutabarat, SE, dengan tunangannya Alice Olivia Wiguna Boru Hutabarat, PDS, anak dari Insinyur Yosafat Adrian Wiguna, MBA, Ibu Teresia Susi Esmung, SE, anggota jemaat GKI Cipinang Indah, Jakarta Timur. Ibadah ikat janji telah dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di Hotel Evangel Rangga yang dilayani oleh Majelis GKP Jemaat Khusus Cipayung. Mari kita doakan agar semua rencana berjalan dengan baik dan kedua calon pengantin serta keluarga diberi Tuhan kekuatan dan kesehatan. Yang kedua, kebaktian lingkungan. Kebaktian lingkungan gabungan dua sektor akan dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 19 WIB. Diundang semua anggota jemaat untuk mengikuti kebaktian lingkungan tersebut. Yang ketiga, pembinaan untuk majelis jemaat periode 2020-2025 akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 mulai pukul 10 WIB bertempat di gereja ini. Diundang semua majelis jemaat terpilih termasuk para penetua agar mengikuti pembinaan ini. Diharapkan juga agar panitia pertapakan ikut dalam pembinaan ini. Semua peserta pembinaan agar mengikuti protokol kesehatan. Warta umum, anggota baru telah diterima menjadi anggota jemaat di GKPI Jemaat Khusus Cipayung Diana D. Boru Parapat, pindahan dari HKBP Cengkareng. Alamat Jalan Peta Selatan, Gang Benda 3 nomor 39 RT 012 01. Nomor induk 03 08 1020. Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GKP Jemaat Khusus Cipayung. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif dalam persekutuan sehingga iman semakin bertumbuh. Setelah ibadah selesai, diharapkan agar berdiri di depan bersama para pelayan untuk mendapat salam dari jemaat. Kedua, lomba cipta lagu tematik GKPI. PKS Pria GKPI wilayah 11 Jawa, Bali, Kalimantan, Regional 1 Jabodetabek akan mengadakan lomba cipta lagu tematik. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi
calon penetua Rombel Paparan. Diundang semua jemaat untuk mengikuti lomba ini. 4. Panitia periodisasi. Hari ini panitia periodisasi akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan hasil pemilihan majelis kepada pimpinan jemaat sekaligus dilakukan pembubaran panitia. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada panitia atas partisipasi dalam menyelenggarakan pemilihan majelis. Setelah warta, panitia diundang untuk menyampaikan laporannya. Jemaat yang kurang tahu bisa kita lihat di warta. Warta keuangan dapat kita cermati di halaman berikut. Apabila ada yang kurang pas dalam laporan keuangan, dapat langsung komunikasi dengan PHJ atau kepada kami sendiri sebagai bendahara. Demikian warta kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti yang telah diwartakan barusan, hari ini kami panitia periodisasi majelis periode 2020-2025 akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kami. Dalam hal ini juga hasil pemilihan majelis telah kami tuangkan di dalam berita acara dan telah kami serahkan kepada pimpinan jemaat, dalam hal ini para idam pendeta. Pada kesempatan ini juga kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan pemilihan majelis periode 2020-2025 di gereja kita telah berjalan dengan baik, dan kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada kata dan tindakan kami yang kurang berkenan selama kami melaksanakan tugas kami sebagai panitia. Oleh karena itu, sebelum kami serahkan laporan pertanggungjawaban ini, kami undang kepada seluruh teman-teman panitia yang hadir hari ini agar bisa maju ke depan, agar kita sama-sama menyerahkan laporan pertanggungjawaban ini. Dan kami juga perlu sampaikan, hari ini kami hadir panitia belum lengkap karena teman-teman panitia yang lain juga berhalangan hadir, mungkin karena sesuatu hal. Baik, para teman-teman, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, jemaat Tuhan seluruhnya, hari ini kita menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia periodisasi periode 2020-2025. Kita bersyukur karena pada tanggal 27 September lalu periodisasi di tengah-tengah gereja kita sudah boleh berjalan dengan baik. Untuk itu, secara khusus, secara pribadi, kami mengucap syukur untuk Aman dan Ina yang sudah memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan banyak hal lain demi suksesnya periodisasi di tengah-tengah gereja kita ini. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa periodisasi periode ini dengan sistemnya yang jauh sangat berbeda
kasih kepada para panitia kita. Boleh kita kasih aplaus untuk mereka. Kami sudah menerima laporan pertanggungjawaban ini dan kami akan segera memproses untuk ke kantor sinode agar SK majelis yang terpilih segera diterbitkan dan akan segera dilantikkan. Terima kasih untuk itu. Oleh karenanya, saya membubarkan panitia pemilihan majelis GKP Jemaat Khusus Cipayung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kehendak-Mu lah di gereja-Mu telah boleh berjalan priorisasi untuk pemilihan majelis demi terwujudnya pelayanan yang semakin bersinergi di tengah-tengah gereja-Mu ini GKPI Cipayung. Kami bersyukur banyak hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai menjadi para panitia dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala kemampuan mereka, karena baru ini mereka emban tugas menjadi panitia priorisasi. Terlebih Bapak, Engkau boleh mengetahui karena pandemi corona ini, sistem yang kami pakai boleh sangat jauh berbeda, sehingga banyak pergumulan yang dihadapi. Tapi kami bersyukur Roh Kudus Tuhan membimbing dan memelihara sehingga panitia boleh menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kiranya apa yang sudah terlaksana dan jemaat Tuhan yang menjadi majelis yang terpilih, Tuhan berkati sehingga semua kami yang boleh terpakai dengan jabatan-jabatan khusus menerima jabatan itu sebagai amanah dan bukan untuk kesombongan pribadi, untuk kemegahan pribadi, tetapi kami boleh menerimanya dengan kerendahan hati agar jabatan itu kami nilai sebagai suatu tanggung jawab yang besar untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kami di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati kami seluruhnya. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amanina kami persilakan untuk kembali duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kembali kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala anugerah kasih setia yang telah memimpin kami Tuhan, menghantarkan kami ke tempat ini boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh gunakan untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang telah Kau sediakan. Semuanya itu Engkau berikan hanya oleh karena kasih karunia daripada-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyadari dalam setiap kehidupan kami boleh melakukan segala aktivitas kami, semuanya boleh terjadi hanya karena kekuatan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sementara kami akan berdoa syafaat, memohon kepadamu, namun sebelum kami sampaikan doa syafaat kami Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Biarlah semua pelanggaran yang kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja, di sepanjang perjalanan hidup kami, terutama di dalam satu minggu ini ya Tuhan, biarlah Engkau menghapuskan, Engkau mengampuni ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu
layak bermohon dan meminta kepadamu. Allah Bapa yang menetapkan di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu atas warga jemaatmu yang saat ini masih menderita sakit penyakit. Antara lain adalah Bapak Roy Dolus Tegar yang masih dirawat di rumah, dan anak kami saya Malik Beruntung yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Hermina Cilengsi, dan juga barangkali masih ada warga jemaatmu yang kami tidak mengetahui dalam kondisinya pada saat ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir untuk melawat mereka, memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk boleh menikmati kesembuhan dalam kehidupannya. Berkati obat-obat yang dia gunakan ya Tuhan, berkati segala makanan dan minuman yang dia pakai ya Tuhan. Biarlah semuanya itu sebagai kepanjangan berkat untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami rindu ya Tuhan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, bersama-sama menikmati kebesaran ya Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah senantiasa Tuhan hadir untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk anak jemaat ya Tuhan yang berencana akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu yang akan datang, yaitu anak kami Fabio Buta Galuh yang akan menerima pemberkatan di jemaat GKI Cipinang Indah. Tuhan, biarlah Engkau memberkati acara itu, biarlah Engkau memberkati kesehatan kedua calon pengantin, demikian juga kepada kedua belah orang tua yang akan menikahkan anaknya. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, biarlah Engkau menunjukkan kasih-Mu bagi mereka ya Tuhan. Cukupkan mereka ya Tuhan dalam segala hal kebutuhan mereka, sehingga biarlah pemberkatan itu boleh berjalan dengan baik. Semua boleh menikmati sukacita yang besar melalui berkat-berkat-Mu bagi mereka. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kondisi keadaan di negara kami ini yang saat ini masih menghadapi berbagai pergumulan, yaitu tentang keberadaan COVID-19 yang sampai saat ini sangat mengkhawatirkan setiap umat-Mu yang Tuhan. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami meminta kekuatan ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang percaya kepada Tuhan memberikan perlindungan ke desa ya Tuhan, tetap bersatu padu sehat sepikir dalam membangun bangsa ini. Jauhkan orang-orang yang berpikiran dan bermaksud hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Engkau lawan mereka, sehingga mereka sadar bahwa apa yang diinginkan oleh keinginan pribadinya Tuhan tidak akan membahayakan bagi jemaat-Mu, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini, yaitu Kamelia Nanggolan, Diego Rafael Sinitoga, Toga Barita Sinaga, Dharma Maulana Utauru, Insinyur Saul Parulian Tagalu, dan anak kami Adrian Gunadia Madani. Berkati mereka ya Tuhan, berkati kesehatannya. Biarlah melalui pertambahan usia bagi mereka Tuhan, boleh menambahkan sukacita dan keyakinan mereka untuk senantiasa berseru dan memuji memuliakan nama-Mu di surga. Kalau Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, berkati seluruh aktivitas mereka, berkati segala pekerjaan mereka yang Tuhan bila dalam kondisi bekerja, berkati segala pendidikan mereka bagi mereka yang masih dalam pendidikan, sehingga biarlah melalui apa yang mereka lakukan, biarlah melalui aktivitas mereka ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sangat merindukan keturunan, merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah Engkau hadir Tuhan untuk memberikan kekuatan
Biarlah Engkau Tuhan memberkati segala rahimnya Tuhan, sehingga apa keinginan mereka Tuhan, biarlah semuanya itu boleh Tuhan kabulkan, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk tanah pertapakan gereja ya Tuhan, untuk panitia pertapakan yang telah terbentuk ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengabulkan seluruh doa-doa jemaat-Mu, agar kiranya tanah pertapakan ini boleh kami dapatkan ya Tuhan, untuk mendirikan rumah-Mu, untuk tempat kami beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk tim gugus tugas di jemaat ini ya Tuhan, yang telah mempersiapkan fasilitas peribadahan. Mereka telah melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Mereka merelakan waktunya, merelakan tenaganya ya Tuhan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Lindungi mereka ya Tuhan, berkati senantiasa kesehatan mereka. Biarlah melalui mereka ya Tuhan, persekutuan kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, banyak hal yang kami mintakan kepada-Mu ya Tuhan. Namun apapun yang kami minta ya Tuhan, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah itu boleh dengan mudah dicerna oleh jemaat-Mu untuk dipergumulkan dalam kehidupannya dan dilakukan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, baca tujuan kita dari Injil Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Mari
Mari kita membacakannya secara bergantian. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Siap, shalom untuk kita mengenal. Begitu juga yang di rumah, kiranya jaringannya baik sehingga acara dari awal sampai akhir boleh diikuti dengan baik. Firman Tuhan hari ini dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 di bawah tema yang diaturkan adalah tentang kepemimpinan yang menghamba. Jemaat yang terkasih, kalau kita baca tadi firman Tuhan, kita bisa melihat ada alur, ada percakapan, ada orang-orang yang terlibat. Jadi di sini ada 3 orang menjadi pemeran utamanya, yaitu Yakobus, kemudian Yohanes anak Zebedeus, ya. Kemudian siapa satu lagi? Yesus itu sendiri. Mereka memiliki permintaan. Apa permintaannya? Duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus kelak. Ya. Artinya mereka meminta suatu, apa kalau orang Batak bilang, sangat ya, sangat manasida melehundul di siang dokter dihampirangi Yesus ini. Jadi apa yang mereka harapkan adalah suatu posisi, suatu kebesaran. Ya. Mereka ingin menjadi besar, tapi besar di sini bukan tentang besar fisik. Besar di sini artinya mereka ingin dihargai. Jadi kalau mereka bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus kelak,
di dalam diri mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, apakah Yesus menolak? Mentah-mentah. Apakah jawaban Yesus menolak? Bisa dibilang iya, tapi secara halus. Dengan Yesus memberikan gambaran. Apa gambaran yang diberikan Yesus? Kita lompat ke ayat 42. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah ini, Yesus adakan perbandingan. Itu mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dari sini apakah kita bisa melihat bahwa Yesus tahu maksud murid itu? Ya kan? Kenapa Yesus larikan ke situ? Padahal mereka hanya minta duduk di sebelah kanan dan kiri. Yesus mengerti ayat yang kita baca tadi 42 sampai 44. Di situ kita tahu Yesus sebenarnya sangat paham apa maksud dari kedua muridnya ini, kenapa minta duduk di sebelah kanan dan minta di sebelah kiri. Sebenarnya kan kalau kita lihat jawabannya agak kurang nyambung, ya, kalau hanya secara harafiah. Tapi karena ada makna terdalam, murid ini pun punya makna terdalam kenapa minta duduk di kanan dan kiri Yesus sebelah. Yesus pun memberikan jawaban yang kalau dibahas itu
Membasuh kaki artinya adalah pekerjaan yang dilakukan seorang pelayan, bukan artinya pelayan gereja ya, betul-betul seorang pelayan, pesuruh. Itu yang dilakukan Yesus. Dia sampai menjadi pesuruh. Ya, saya juga bisa bayangkan betapa sungkannya para murid itu pasti. Pasti mereka pun tidak tenang. Pasti mereka pun sebenarnya nggak sanggup menerima kaki mereka dibasuh para muridnya. Kaki mereka dibasuh gurunya, nggak sanggup pasti. Kenapa? Hal itu belum pernah terjadi. Dan berapa waktu yang lalu saya membaca atau sekaligus melihat foto ya, Paus membasuh kaki siapa begitu. Dia juga terkejut. Dia pun seperti nggak sanggup menerima Paus membasuh kakinya. Ya. Itulah karakter Yesus. Aku mengajarkan selama ini, pelayanan ini adalah tentang ketulusan, ya, bukan yang lain-lain. Tapi ternyata muridku diwakili oleh Yakobus dan Yohanes, mereka masih menganggap ini adalah suatu hal yang berkenaan dengan posisi, dengan urusan hasangapon dan yang lainnya. Jemaat yang terkasih, sebenarnya ini terjadi ketika Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Tapi pikiran para murid, orientasi para murid masih seputar tentang kemuliaan pribadinya. Ya, padahal Yesus sudah mengarahkan ini bukan tentang kita lagi. Ini bukan tentang dirimu lagi. Ini sudah tentang untuk kehidupan banyak orang. Tapi ternyata kalian masih bercokol saja di hal-hal yang sedemikian. Nah, kalau kita baca Filipi, mari kita buka Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Siapapun yang sudah mendapat silahkan boleh membacakannya. Firman Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terima kasih. Tapi baiklah kita baca lagi Amal 6 dari mulai ayat 5 ya, supaya seperti tidak terpotong. Boleh Amal diulang dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Baik, hendaklah kamu. Ini kan tidak tulisan Paulus ya, kepada jemaat yang ada di Filipi. Hendaklah jemaat kiranya apa? Ayat 5. Pikirannya dan perasaannya itu sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Pertanyaannya, pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa? Ayat 6 sampai 7 itu, yaitu
diinikan lagi, tidak dirangkul dan yang lain-lainnya. Jadi Kristus hadir. Dia nggak mau terus dalam posisi itu. Untuk apa ada pada posisi itu? Tapi ini orang-orang ini mereka masih hidup dalam kegelapan. Maka Yesus tidak lagi mempertahankan apa yang ada padanya. Inilah kalau yang sekarang disebut dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ya tadi, ya, dia punya tujuan. Sekarang apapun bukan tentang dirinya lagi. Orientasi pelayanannya bukan tentang dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam hidup kita ini kan, kalau tadi yang 42 Yesus menggambarkan ya, pembesar itu kejam. Mereka orang berkuasa, orang punya jabatan. Mereka kejam, mereka jahat, mereka otoriter dan yang lainnya. Mungkin kita bukan dicontohkan seperti itulah. Itu mungkin bukan kita. Tapi kita dicontohkan dengan apa misalnya? Ya, tentang posisi ini. Masih banyak yang kita lihat adalah tentang orang-orang yang menganggap suatu jabatan itu adalah sesuatu yang sangat harus dipertahankan, ya. Apalagi dengan falsafah kita ya, Hasalamon itu. Nah, jadi kadang kita suka menjadi ke situ orientasinya. Tetapi Tuhan mengatakan kalian bukan seperti itu lagi. Bukan seperti itu lagi. Siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan, hamba. Apakah ini gampang? Apakah ini sesuatu yang gampang? Enggak. Karena apa? Semua orang pasti ingin dihormati, ya kan? Kita pasti ingin dihormati, dihargai. Kita pasti lebih suka disanjung daripada dikritik, itu pasti. Ya, dalam kehidupan kita lebih suka diperlakukan secara lebih mulia. Maka orang selalu berebut bagaimana bisa mendapat kursi paling depan. Kalau nggak dapat, bisa jadi mandele, ya kan? Nah, ini yang masih suka mengakar di dalam kehidupan manusia. Makanya ini sebenarnya tidak semudah, tidak seenak mendengar ketika masuk dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu sudah pasti. Ketika kita dengan Yesus memiliki sikap yang rendah hati, kita ya senang. Tapi ketika kita harus merendahkan hati, susahnya bukan main, ya kan? Memang enak sekali mendengarnya. Tapi ketika itu terjadi pada kita, susah sekali kita menerimanya. Saya pun pernah mengalaminya. Dunia ini kita harus hati-hati. Kita rasa kadang-kadang sesuatu itu mengarahkan kita kepada kesombongan atau yang lain. Jadi saya cerita sedikit. Pernah ada suatu kali pesta di gereja, ya. Kami undangan, gereja diundang. Ya, semualah jemaat, para pelayan diundang karena sewilayah. Jadi ini kalau di tempat kami dulu itu para pejabat itu biasanya datang, ya. Minimal satu orang pasti ada aja yang hadir. Apalagi kalau sudah pesta besar gitu ya, gereja bisa berapa hari itu, wah luar biasa. Jadi kursi-kursi pasti untuk tamu-tamu yang terhormat itu beda ya kan? Nah, di sini puji Tuhan nggak begitu ya. Gak ada teror-teror, gak ada pesta-pesta ya. Kalau di kami dulu, oh Tuhan, salahlah kami memang. Kami mau yang seperti itu. Ya kalau semakin saya sadari itu memang salah sekali. Jadi tapi kita terbawa arus ya. Gak bisa jadi terang ternyata. Kursi yang sofa lah, yang
Dengan sangat sungkanlah penerima tamu ini meminta. Jadi kami agak di depan gitu. Sana memang ada kursi yang baru-baru juga, tapi posisi 2-3 gitu ya. Tadinya kami sudah dikasih di depan. Kemudian dengan maaf Ibu Pendeta ya, boleh orang ini agak ke belakang. Gitu. Gimana? Ya, waktu itu saya kesal ya. Ini apa sih kita berduduk di sini disuruh lagi mundur? Itu kan untuk menunjukkan apa? Ada yang superioritas, ada yang tidak superioritas. Ya, wah ketersinggungan seorang pendeta begitu ya. Saya pendeta di posisi saya disuruh geser. Ya, ingat lagi kita kepada firman Tuhan itu memang ya. Janganlah kalau ada pesta kamu duduk di depan. Suatu mahira kamu lalu terhormat undangan dipanggil kamu tunggu di. Terjadi bagaimana? Ya, terjadilah kami bergeser. Nah, situasinya kita diarahkan. Dunia ini ternyata bahkan gereja terkadang mengarahkan pada hal-hal yang demikian. Sehingga kalau kita terus, wah saya kan pendeta, kemudian bisa tersinggung dan yang lainnya, dan kemudian lupalah kami kepada penghambaan itu tadi. Jadi situasi bisa memang membuat kita terkadang terlalai, terlupa, ya, sehingga kita kemudian hanya mengejar kemuliaan pribadi kita. Tapi Yesus kembali mengingatkan di dalam firman pada hari ini, siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi seorang pelayan. Siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi seorang hamba. Jemaat Tuhan, kalau kita renung-renungkan dan kita bisa misalnya memikirkan ke diri kita, atau kita mencontoh orang lain, adakah kita melihat orang yang selalu orientasinya itu adalah tentang kehormatan? Coba mau ingat-ingat dulu. Ada nggak dalam mata kita orang yang kalau saya lihat dia memang orangnya ini maunya hanya posisi aja, kemuliaan aja, ya, dia merasa disanjung di depan umum. Padahal mungkin hati kita mengatakan sebaliknya. Jadi orang yang ingin hanya dihormati bisa puas diri, padahal dia nggak tahu orang lain sebenarnya sedang apa ya, bagaimana? Menganggap rendah dirinya. Ya, karena dia orientasinya hanya tentang kemuliaan, pengakuan diri. Tapi coba kita hadirkan dulu, saya yakin kita pernah bertemu orang-orang seperti itu. Coba kita hadirkan dalam pikiran kita, siapakah orang yang kita lihat sebenarnya dari banyak hal dia itu patut dihormati, dia patut mendapat posisi yang bagus ini. Tapi orangnya sangat rendah hati, dia nggak perlu tentang jabatan. Tapi dalam hati kita semakin menghormati dia. Ada amal yang temui? Pasti ada. Begitulah. Itu lebih murni, itu lebih indah. Ketika orang lain menghormati kita betul-betul dari hatinya, ya, tidak hanya dari ucapan, dari mulut saja, tapi di batas rohana dan dihargai. Itu lebih gak enak. Tapi bisa saja seseorang tidak mendapatkan posisi, ya, tetapi orang lain lebih memandang hormat sebenarnya. Karena dilihat ini orangnya sebenarnya dia kerjakan semua dengan baik, tapi dia nggak peduli, dia orangnya di belakang layar, nggak pernah harus ini. Orang akan lebih hormat kepada orang yang sedemikian. Makanya Kristus, lahir di mana? Pada domba. Naik dengan ditunggangi apa? Keledai. Cara matinya disalibkan. Gak ada yang mulianya, gak ada kemuliaan dari mulai lahir, hidup sampai menuju matinya. 3 poin ini ada kemuliaan di sini. Lahir di kandang domba, hidup, ya, terus mengembara kemana-mana. Tapi yang ditunggangi apa?
keledai bukan kuda. Yang ketiga, pada waktu dia mau menghembuskan nafasnya terakhir, proses menuju kematiannya itu bagaimana? Disalibkan, diolok-olok, dicemooh. Gak ada mulianya, tidak ada. Tapi Yesus namanya terus termasyhur, ya kan? Sampai saat ini dia tetap dikenal, dia tetap dihormati, dia tetap dipuji. Karena apa? Orientasi kehidupan Yesus. Jadi dirinya itulah, ya, bukan embel-embelnya. Dirinya pribadi itu yang membuat dia dihormati, dipuji, dimuliakan. Isi pikirannya dan perbuatannya itu yang membuat dia termasyhur. Bukan embel-embelnya. Kalau ditanya posisi sosial, dia anak seorang tukang kayu, bukan anak pejabat. Gak ada hal, kalau dari seluruh dunia, gak ada hal yang bisa dibanggakan dari Yesus, ya kan? Gak ada. Lahir kandang domba kok. Kalau di orang Batak lahir di kalau diumpamakan domba, di orang Batak dia pasti lahir di mana? Nahan. Ya kan? Gak ada mulianya. Hidupnya kan sebagai seorang anak tukang kayu. Kemana-mana mengembara, gak ada. Tetapi karena integritasnya, dia termuliakan. Padahal dia tidak mencari kemuliaan, tapi dia dimuliakan. Itu lebih indah, itu lebih murni, itu lebih asli. Kita bisa saja mau dengan sanjungan, ya, makanya ada istilah bila hormat dan yang lain-lain. Jauhlah itu dari kita, kalau Tuhan bilang, ya, jauhlah itu dari kita. Kadang-kadang memang kita butuh sanjungan, ya. Tapi samalah seperti Paulus pun bilang begini, kalaupun aku boleh bermegah atas pelayananku, katanya, ya, kalaupun aku boleh bermegah atas pelayananku, aku mau bermegah. Tapi sebentar saja, nggak lama-lama. Itu Paulus, ya. Paulus bilang, ya kalau aku mau bermegah tentang pelayananku, aku boleh bermegah. Boleh dong Paulus bermegah. Kenapa? Di catatan sejarah di Alkitab, siapa yang lebih termasyhur kalau dari sudut banyaknya pemberitaan? Paulus. Banyak sekali kuliah yang sudah dia bangun, yang sudah dia layani. Kalau dari sudut itu, dia patut nggak bersombong diri? Patutlah bersombong diri, ya. Sama seperti kita misalnya, kalau saya misalnya dulu saya ingatkan, ketika saya lah pendeta di sana itu, jauh-jauh maja berlipat pandita, tiga pandita di sini, ada makan amin gereja ini, bisa bahaya. Saya pun bisa begitu, jatuh ke situ. Ya, semua orang bisa jatuh ke situ. Paulus pun berpikir, sadar dia. Kalau aku mau bermegah, aku bisa bermegah. Tapi enggak, sebentar saja. Kenapa maksudnya sebentar? Memang kita butuh kepuasan untuk mengatakan, iya, saya waktu itu sudah melakukan ini dan itu. Tapi jangan jadi itu orientasi kita. Maka Paulus bilang, coba kita di 2 Korintus 10 ayat 15 sampai 17. Silakan siapa yang sudah mendapat 2 Korintus 10 ayat 15 sampai 17.
Ya, ayat 17 itu ya. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dan ayat 18-nya, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi kalau kita tahan uji, bahkan terhadap ujian itu sendiri pun, berarti kita orang yang dipuji Tuhan, ya, karena kita bermegahnya dalam Tuhan. Jadi kita hati-hati juga, jangan juga kita memainkan kita satu pangcunan, ya. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang kan begitu. Dumpan kitaan kok cuma aneh-aneh. Dumpan kitaan kok somono. Apa dikatakan di sini? Ayat 15. Ini sebenarnya orientasi yang harusnya hidup. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Selanjutnya, tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara jika iman jemaat itu bertumbuh. Sebenarnya itu kebahagiaan. Tapi terkadang kami pendeta itu, kami seperti dibawa pada situasi ikut dibaik kami dong pada kami dong akon dan kami merasa disebut pendeta yang berhasil. Itu saya alami, ya. Jadi seolah berlomba lagi untuk pembangunan ini dan itu, tapi itu sebatas itu fisik. Tapi akhirnya apa yang tertinggal? Iman jemaat. Karena kami sibuk untuk membangun fisik. Dan saya kalau saya mau ini kemudian pribadi, saya akan bisa bilang, ya waktu saya dulu gereja itu nggak ada kami, sudah saya ada baru ada. Rumah pendeta juga baru jauh. Ininya para sahabat. Waktu itu saya menganggap juga berhasil. Ternyata saya gagal. Kenapa? Karena ternyata hanya fisiknya yang saya bangun. Pertumbuhan iman jemaatnya menjadi terabaikan. Karena orientasinya hanya fisik dan fisik. Tapi kita harus lebih dulu tentang pertumbuhan iman. Dan kita pun tidak boleh bermegah di situ. Karena Paulus bilang kalau kamu bermegah Tuhan. Kenapa? Juga bukan karena usaha kita. Ya, dikatakan Paulus menabur, ya, Apolos ini, tapi tetap pertumbuhan adalah dari Tuhan. Ini yang harus kita imani. Dan terakhir ini juga untuk para majelis yang baru terpilih, ya. Anggaplah keterpilihan itu adalah suatu amanah dan tanggung jawab, ya. Bukan untuk kebesaran nama kita, aku terpilih, bukan, ya. Tapi terpilih di HPAU, kan gitu ya, beda deh. Bohama ubah, dina terpilih tona, asal mulia orang itu. Ini pasti orientasinya jadi berbeda, ya. Kita melihat ini amanah, kita melihat ini tanggung jawab, sehingga kita tidak menganggap ini, oh saya jabatannya sepele kok, nggak ada begitu, ya. Tidak ada jabatan yang mana paling rendah, mana paling ini di tengah-tengah gereja, ya. Jangan misalnya di gereja ini Holland alami penerima tamu kita, Hollandnya harus dipilih dan kena asing. Kemudian kita merasa rendah. Jangan salah mengingat, enggak 1-2 orang yang saya pernah dengar begini. Kalau di gereja sana nyaman, kenapa? Dari penerima tamunya pun ramah. Kenapa dia mau masuk ke gereja itu? Dia bukan melihat majelisnya yang ini tuh ya. Bahkan dia yang pertama apanya? Penerima tamunya. Nah, ramah. Kita mau memahami. Luar biasa kan? Jadi kita jangan pernah menganggap pekerjaan kita sepele. Ada orang yang merasa nyaman masuk ke gereja karena penerima tamunya, bukan pendetanya. Bayangkan. Di Paboratan, di Tokyo kami diarahkan, bisa mengambil. Terus kami jalan. Jadi kita jangan menganggap, saya nggak bagian dari pemajelisan. Terus saya penerima tamu. HP menulis kita dan sadar bahwa Allah memiliki kami masuk ke dalam sadar pria alami penerima tamu ramah. Nah itu. Jadi apapun tugas kita,
sungguh-sungguh, gak ada istilah besar kecil. Di hadapan Tuhan semua bisa mulia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih yang kami kenal dan sembah melalui nama Putramu Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak mempertahankan kehormatannya demi tujuan yang mulia. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang menjadi teladan, sehingga kami selalu diingatkan untuk hidup di dalam kerendahan hati dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Jauhkanlah kami kiranya dari berpikir orientasi hal-hal yang tidak membawakan kebaikan bagi pelayanan. Tuhan, biarlah hidup kami ini, kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami selalu berpikir bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun barangkali kami tidak memiliki jabatan apapun di tengah-tengah gereja. Karena kami yakin dan percaya, bukan jabatan itu yang membuat kami tampak mulia di hadapan Tuhan, tapi isi hati, pikiran, dan perbuatan kami yang sungguh-sungguh dan mulia, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon kami dimampukan. Amin. Firman Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk memberi persembahan kehadapan Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Kita memberi persembahan.
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita kehadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.